Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama kami dalam kegiatan pembekalan kelas kewirausahaan dari SMK Wahidin Kota Cirebon. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kami narasumber yang sudah berpengalaman di bidangnya. Beliau adalah Ibu Cucu Kusumawati Sarjana Ekonomi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Selain narasumber telah hadir juga bersama kita putra putri SMK Wahidin yang kami banggakan, yaitu Vera dari kelas 10 OTKP 4, kemudian Dede dari kelas 11 BDP 6, Rizky 11 OTKP 4, Rizdianti 10 RPL 2, Nadia 11 OTKP 4. Baiklah, kita langsung saja mendengarkan pemaparan mengenai pembekalan kewirausahaan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Cucu Kusumawati. Kepada Ibu Cucu dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Isri selaku moderator. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sejuk ini. Ya, Ibu di sini ingin memberikan materi tentang pembekalan kewirausahaan kelas daring. Nama Ibu tadi sudah disampaikan, nama saya Ibu Cucu Kusumawati, Sarjana Ekonomi. Ibu mewakili dari unit kewirausahaan, mewakili unit kesiswaan bidang kewirausahaan. Ya. Pertama-tama mungkin kalian pertama-tama Ibu sampaikan untuk kegiatan kewirausahaan itu untuk seluruh program keahlian yang ada di SMK Wahidin. Kegiatan kelas kewirausahaan ini bertujuan adalah untuk memberikan bekal kepada seluruh siswa SMK Wahidin yang nanti setelah lulus dari sekolah ini mau menjadi apa. Karena perlu kita ketahui, biasanya siswa-siswi yang masuk ke sekolah menengah kejuruan atau SMK itu pada dasarnya memiliki tujuannya adalah ingin cepat kerja. Biasanya seperti itu. Jadi siswa-siswi yang masuk ke sekolah SMK itu biasanya adalah ingin supaya cepat kerja. Nah, Ibu ingin menyampaikan di sini bahwa siswa-siswi SMK Wahidin yang ada di siswa-siswi SMK Wahidin ini perlu tahu bahwa nanti lulus dari sekolah ini ada dua alternatif. Apakah jadi pekerja, apakah jadi pengusaha. Nah, dua alternatif itu tergantung dari keinginan siswa-siswi tersebut. Nah, sebelum melangkah ke dua alternatif tersebut, kita perlu tahu apa sih yang namanya pengertian kewirausahaan supaya nanti kalian tahu bahwa saya itu nanti kira-kira ingin jadi pekerja atau jadi pengusaha. Ya. Pengertian Ibu awali dengan pengertian kewirausahaan secara umum, bahwa kewirausahaan itu adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Artinya, setiap orang, siapapun orangnya, tidak punya latar pendidikan pun bisa mempunyai jiwa kewirausahaan. Kalau dia mempunyai sikap, jiwa, dan
kemampuan keras untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan nilai lebih yang nantinya kelak adalah untuk mencari penghasilan. Kita tahu bahwa apa sih wirausaha itu? Wirausaha itu adalah orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya. Artinya di sini setiap siswa yang memiliki jiwa wirausaha, dia dengan sendirinya akan bisa membaca peluang usaha apapun itu bentuk usahanya, apakah itu dalam bidang produk atau jasa. Karena wirausaha itu bukan berarti wirausaha itu hanya menghasilkan produk saja, tidak. Tergantung akan kita pilih nih, kita mau berwirausahanya di bidang jasa atau di bidang produk. Seperti yang kita ketahui bahwa SMK Wahidin yang membuka kelas kewirausahaan ini adalah untuk memberikan bekal kepada siswa-siswanya apabila lulus dari sekolah, ada yang bisa diterima di dunia kerja atau dunia industri, ada juga yang tidak. Karena tidak semuanya terserap di dunia industri. Biasanya dengan ada persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pihak IDUKA. Persyaratan-persyaratan itu apa saja? Nanti biasanya tergantung dari perusahaan meminta persyaratannya seperti apa. Untuk melangkah bagaimana agar kita mempunyai jiwa usaha, kita harus tahu. Sebagai siswa sekolah menengah kejuruan, kita harus tahu bahwa tujuan kewirausahaan itu harus bagaimana. Kita harus punya tujuan. Segala sesuatu yang akan kita lakukan itu kita harus punya tujuan. Misalnya, tujuan yang pertama itu adalah menumbuh kembangkan jiwa wirausaha dan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi lulusan. Tadi Ibu katakan bahwa setiap lulusan tidak semuanya bisa diterima di dunia kerja. Nah, yang tidak bisa diterima di dunia kerja berarti otomatis dia masuk ke kelas wirausaha. Artinya bisa menciptakan usaha sendiri yang nantinya akan menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru. Ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah sebagai alternatif lulusan yang tidak masuk pada dunia industri. Tadi Ibu sempat menyampaikan bahwa setiap lulusan, apakah lulusan SMK ataupun SMA, itu pasti nanti setelah lulus dari sekolahan tersebut dia akan ada yang diterima di dunia kerja, ada juga yang tidak diterima di dunia kerja. Yang tidak diterima di dunia kerja otomatis dia harus mempunyai jiwa wirausaha supaya bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih, yang bisa bermanfaat dari orang banyak dan juga bisa menghasilkan suatu pendapatan atau penghasilan. Maka dari itu setiap siswa harus mempunyai kira-kira nih, kita tuh masuknya ke industri atau bukan gitu. Oh iya, tapi tidak semua saya bicara begini bukan berarti Bu kalau misalnya saya padahal diterima di industri, tapi saya pengen berusaha. Nah itu tidak menutup kemungkinan ada yang seperti itu, ya. Ada yang seperti itu, dia diterima di dunia kerja, di dunia industri, tapi dia beralih, dia ingin menciptakan suatu lapangan kerja baru yang akan dia lakukan, yaitu dengan membuka suatu usaha, dengan membaca peluang usaha tersebut. Karena tadi Ibu sampaikan bahwa ada dua alternatif seorang lulusan SMK maupun SMA. Karena Ibu bicara di sini adalah sekolah menengah kejuruan, berarti nanti pilihannya ada dua, pekerja atau pengusaha, itu aja sih. Ya, yang penting
kita mempunyai kalau menjadi pengusaha ya berarti kita harus mempunyai kemauan yang keras. Artinya kita harus bekerja keras karena orang yang ingin karena orang yang mempunyai jiwa wirausaha biasanya pasti dia bekerja keras. Ya, itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiganya, tujuan daripada wirausaha itu adalah otomatis dari hasil apa yang sudah didapat, dari hasil apa yang sudah menghasilkan tersebut, maka dia akan mendapatkan keuntungan atau profit atau penghasilan sendiri. Kalau mempunyai keuntungan sendiri, penghasilan sendiri, dia dengan leluasa dia bisa memanage waktunya sendiri, tidak seperti seorang pekerja. Kalau pekerja, dia bekerja pada suatu perusahaan yang sudah jelas ada aturan lainnya di perusahaan tersebut. Misalnya ada persyaratannya, kemudian harus pakaiannya seperti apa, penampilannya seperti apa, dan seterusnya. Tetapi kalau misalnya siswa yang menjadi seorang wirausaha, dia waktunya bebas, ya, tidak terikat oleh waktu. Yang penting kita tahu bahwa kita di dalam menghasilkan sesuatu pasti akan kita mendapatkan sesuatu, pasti kita harus bekerja keras atau berusaha. Ya, itu tujuan daripada kewirausahaan itu sendiri. Karena kalau kita mempunyai tujuan apapun, kita insya Allah akan bisa menjalankannya, dan insya Allah juga akan kita lakukan secara maksimal yang nantinya akan menghasilkan sesuatu yang sangat baik. Kemudian manfaat daripada kewirausahaan. Kalau tadi ada tujuan, pasti di dalam tujuan itu pasti punya manfaat. Manfaat yang pertama adalah bisa menciptakan lapangan pekerja baru dan membantu orang lain. Artinya di sini bahwa manfaat kewirausahaan ini adalah bisa menciptakan pekerjaan baru, otomatis bisa membuka peluang kerja, menyerap tenaga kerja, sehingga pengangguran semakin berkurang. Karena dengan adanya wirausaha. Ya, makanya kalau kalian mempunyai jiwa wirausaha, kemudian kalian mendirikan sesuatu usaha bukan berarti harus tiba-tiba harus yang besar, enggak. Usaha itu bisa juga tanpa modal, bisa. Ya. Jangan punya pikiran, kalau saya punya usaha berarti harus punya modal dong. Tidak selamanya kalau usaha punya modal. Kok bisa begitu? Bisa saja kalau modalnya itu misalnya bisa dari pihak lain yang memberikan dana untuk mengelola suatu usahanya. Berarti kan kita nggak usah ngeluarin modal. Gitu. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan kalau kita pengen usaha, harus punya modal, berarti punya uang, Bung. Karena yakin lulusan SMK kan orang yang istilahnya masih mau besar ya, belum memiliki dana yang cukup untuk mendirikan suatu perusahaan. Tapi dari yang kecil-kecilnya dulu bisa menjadi besar. Ya, yang penting bisa membaca peluang. Karena setiap orang yang bisa membaca peluang itu insya Allah biasanya akan berhasil. Dan biasanya seorang jiwa wirausaha itu memiliki insting yang sangat kuat gitu. Peluangnya akan nih. Jadi jangan diam di tempat hanya melanjutkan usaha yang sudah ada, tapi dia tidak mengembangkan sayapnya ke yang lainnya. Artinya, misalnya sebuah produk dengan model hanya itu aja, sedangkan perkembangan zaman semakin maju, banyak pesaing-pesaing yang modelnya lebih bagus lagi, lebih bagus. Berarti nih
yang usaha yang monoton seperti itu akan ditinggalkan oleh para konsumennya. Itu ya, akan dari itu perlu menciptakan suatu ide-ide atau kreasi-kreasi yang lebih baru lagi. Kemudian manfaat yang kedua adalah memiliki pendapatan sendiri. Ini pasti ya, seseorang ingin berwirausaha atau ingin menjadi pekerja, ujung-ujungnya adalah ingin mendapatkan pendapatan atau penghasilan. Untuk apa penghasilan itu? Ya untuk kelangsungan hidupnya. Tanpa ada penghasilan, kelangsungan hidup tidak akan bisa bertahan. Ya, itu manfaat yang kedua. Kemudian manfaat yang ketiga, apa sih manfaatnya untuk kegiatan kewirausahaan ini adalah yaitu memiliki kebebasan mencapai tujuan usahanya. Memiliki kebebasan untuk mencapai tujuan usahanya. Artinya di sini setiap siswa bebas memilih usahanya sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Seperti Ibu contohkan yang di samping Ibu, yang sebagai moderator, ini adalah salah satu contoh entrepreneurship juga menurut Ibu. Karena selain beliau pengajar, dia juga adalah pengusaha. Beliau, Ibu Isni ini membuat suatu produk brosur yang bisa dijadikan sebagai pendapatan sampingan, yaitu membuat sebuah bros yang bisa dijadikan sebagai souvenir. Ya Bu ya, souvenir apa selain daripada souvenir bisa juga untuk kita sendiri. Jadi untuk alternatif hiasan-hiasan yang ada di kerudung atau yang ada di baju. Ini adalah salah satu contoh juga. Bisa kalian nanti di luar ini bertanya-tanya seperti apa. Ini adalah salah satu dari yang kecil. Ya tinggal membeli alat-alatnya kemudian dibikin yang tadinya tidak bernilai dengan dibuat bros menjadi lebih bernilai. Kalau yang lebih bernilai itu pasti akan memiliki nilai yang lebih tinggi juga. Seperti kayu kalau belum dibentuk itu tidak punya nilai. Tapi setelah dibentuk menjadi kursi, ya itu akan lebih bernilai. Artinya cuma kayu yang hanya batangan harganya otomatis tidak memiliki nilai lebih dengan kayu yang dibuat dalam bentuk kursi, meja, lemari ataupun yang lain. Ya. Jadi dengan adanya inovasi atau kreativitas bagi seluruh siswa yang ingin memiliki usaha, maka perlu adanya istilahnya informasi atau ilmu dari yang lain yang bisa menjadikan masukan untuk bagaimana caranya agar kita bisa berwirausaha dengan menghasilkan sesuatu yang hasil yang lebih baik. Jadi tujuan daripada tujuan yang ketiga yaitu memiliki kebebasan untuk menciptakan produk ini, sekali lagi itu dibebaskan kepada seluruh siswa yang ingin usahanya mau usaha apa, usaha di bidang produk atau jasa, dan juga perlu membaca peluang. Itu tuh yang utama sih kalau wirausaha ya, membaca peluangnya apa nih yang belum ada, atau peluangnya apa nih yang masih sedikit. Karena kalau peluangnya ada, belum banyak atau masih sedikit, itu bisa bersaing secara sehat. Tapi kalau produk-produk yang sudah banyak diproduksi, berarti mensiasatinya adalah kita harus berbeda dari produk itu meskipun produknya sama. Ya, jadi kita bisa mengekspresikan kebebasan kita untuk produknya apa ya, usahanya apa ya, karena kita berdiri di atas kaki kita sendiri, artinya
bisa berkreasi untuk menciptakan sesuatu produk yang bisa menghasilkan sesuatu penghasilan. Berikutnya adalah pendidikan kewirausahaan di sekolah. Seperti yang kalian tahu ya, setiap program keahlian di SMK Wahidin itu ada mata pelajaran PKK atau prakarya dan kewirausahaan. Ya tujuannya yaitu memberikan bekal pada seluruh siswanya apabila kelak nanti lulus dari SMK Wahidin yang ingin mau berwirausaha. Karena pendidikan kewirausahaan ini mempunyai tujuan untuk membentuk manusia yang secara utuh atau holistik sebagai insan yang memiliki karakter, pemahaman, dan keterampilan sebagai wirausaha. Jadi ini setiap siswa itu nanti akan tahu, setiap guru nanti akan bisa membaca siswa ini cocoknya di usahanya apa, siswa ini cocoknya produknya apa, siswa ini cocoknya itu bisa setiap guru mata pelajarannya yang terkait dengan kewirausahaan itu pasti bisa akan membaca setiap siswa yang mempunyai keinginan punya jiwa wirausaha. Berikutnya pendidikan kewirausahaan yang terpadu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini adalah kegiatan yang ada di dalam unit kesiswaan. Ya, nanti bisa kalian, karena ini kebetulan lagi kondisi COVID ya, jadi otomatis pembelajarannya juga secara daring. Kemudian juga kalian nanti bisa melihat dari materi-materi yang ada dalam aplikasi di unit kesiswaan. Ya apa saja gitu. Nanti ada untuk kelanjutannya. Pendidikan kewirausahaan yang terpadu dalam kegiatan ekstrakurikuler mempunyai visi dan misi. Visi ekstrakurikulernya adalah berkembangnya potensi, bakat, minat secara optimal, serta tumbuhnya kemandirian dan kebahagiaan peserta didik yang berguna untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Artinya visi di sini adalah untuk lebih mengembangkan potensi. Potensi itu kemampuan setiap siswa. Ya, dilihat dari bakatnya apa nih, ya, kesukaannya apa nih, sambil dilihat nanti peluangnya apa dan minatnya kemana. Minat untuk ke arah yang cocok untuk jiwa wirausaha setiap siswa. Karena dengan memberikan bekal kewirausahaan di sini, apalagi yang terkait dengan mata pelajaran kewirausahaan ini, akan menumbuhkan kemandirian, tidak berpatokan saya harus menunggu lamaran pekerjaan. Karena kalau kita melamar suatu pekerjaan kan pesaingnya otomatis banyak ya, ribuan mungkin ya, yang lulusan SMK, SMA, belum yang sarjana. Itu pasti persaingannya sangat-sangat ketat sekali. Berarti kita harus mawas diri. Karena persaingan semakin ketat, bagaimana kita malahan menciptakan lapangan pekerja dengan mendirikan suatu usaha. Ya, jadi visinya adalah untuk supaya nanti untuk mendirikan suatu kelas wirausaha yang nanti lulus dari sekolah ini akan mempunyai bekal untuk masa depannya. Ya,
Kemudian kemudian misinya, di dalam misi kegiatan ekstrakurikuler untuk kelas kewirausahaan ini menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka. Misalnya, ada yang bakatnya membuat masker. Kan sekarang lagi musim nih, ya. Kita kaitkan nih dengan kondisi COVID, corona seperti ini, yang namanya masker pasti dibutuhkan, tidak ada yang tidak butuh, karena memang wajib memakai masker. Karena protokol kesehatannya seperti itu, harus memakai masker. Nah, ini bisa dijadikan bisnis, peluang bisnis maksudnya. Bisa dijadikan peluang bisnis untuk membuat masker yang nantinya kalau sudah diproduksi kemudian laku terjual, bisa jadi dari yang cuma satu orang kita sendiri, kita bisa mengajak teman untuk bergabung untuk membuat masker. Semakin banyak otomatis pengangguran sedikit berkurang. Itu contoh misalnya dari masker ya. Jadi potensinya atau kemampuan atau bakatnya di mana nih? Oh, saya bisa jahit. Nah, berarti bisa bisnis pakaian atau mungkin kerudung. Ya, nanti bisa dijualnya juga dengan cara bisa langsung ataupun online. Sekarang udah lagi musimnya udah online semua ya Ibu ya. Apalagi kondisi corona seperti ini, kadang-kadang konsumen juga malas keluar, takut terpapar atau bagaimana, jadi dia lebih memilih belinya online. Nah, itu juga peluang yang sangat besar sekali bagi kita apabila kita membaca dari peluang tersebut. Ya. Ada juga yang misalnya membuat selain masker apa kira-kira? Misalnya hand sanitizer ya Ibu ya. Terkait dengan kondisi seperti ini, buat hand sanitizer. Ini pasti ini laku. Bu, kan banyak tuh yang jualan juga. Iya betul banyak. Tapi kita tetapkan, kalau kita bersaing sehat, kita harus menciptakan inovasi baru yang kira-kira apakah dilihat dari produknya yang kualitasnya harus kita tingkatkan, atau bisa juga dari harga yang kompetitif. Jangan mematikan, tapi yang kira-kira kompetitif gitu. Artinya jangan sampai kadang kalau kita menjual di bawah jauh di harga pasar, nanti para pesaing kita akan ya agak-agak gimana terhadap kitanya. Jadi otomatis mungkin harga bersaing, tapi mungkin kita sedikit lebih di bawah gitu. Nah, tidak masalah, yang penting kita mencari keuntungannya sedikit tapi omsetnya banyak. Nah, kalau udah omsetnya banyak, otomatis keuntungan pun akan semakin mengikuti, akan semakin banyak. Ya. Jadi tujuannya misi kelas kewirausahaan di sini adalah untuk menampung kegiatan siswa yang memiliki potensi, bakat, minat di bidang apa? Apakah jasa, apakah produk? Nanti kalau misalnya jasa, bisa kita undang dia atau IDUKA, perusahaan-perusahaan dari luar. Kita bisa memberikan pembekalan secara langsung dari pihak dudinya atau pihak perusahaannya untuk memasarkan produk supaya produk itu laku. Kan biasanya kalau perusahaan seperti itu ya, kalau misalnya menjual suatu produk pasti ujung-ujungnya harus laku. Dimana-mana kita kalau ingin membuat suatu usaha atau ingin menjual pasti kan harus laku supaya mendapatkan sesuatu dari apa yang sudah kita lakukan. Kemudian menyelenggarakan kelas wirausahaan di sini juga memiliki misi menyelenggarakan kegiatan yang memberikan
kesempatan peserta didik mengekspresikan diri secara bebas melalui kegiatan mandiri atau kelompok. Misalnya, setiap kelas dibentuk ada 5 kelompok. Satu kelompok misalnya 5 orang. Ya, misalnya kita coba dari mulai karena kita belum memiliki dana, misalnya kita kerjasama dengan Dudi, ya dengan Dudi, otomatis Dudi akan memberikan produk-produk yang diperjualbelikannya. Nah dari 5 kelompok itu, yang satu kelompok 5 kelompok, satu kelompok 5 orang misalnya, itu memasarkan suatu produk. Nah 5 orang itu pasti beda-beda ini ya lakunya. Si A lakunya cepat misalnya, si B lakunya biasa-biasa aja, si C lakunya cepat banget, si D juga biasa-biasa aja, si E juga biasa-biasa aja. Nah dari 5 orang tersebut nanti bisa dikerucutkan kembali, ya, artinya disempitkan kembali, dibuat misalnya 2 kelompok. Jadi dipecah, jadi kayak pohon faktor gitu, dipecah. Yang kira-kira potensi anak yang cepat menjual itu jadi membuka kelompok baru, bisa menjadi 2 kelompok, dipecah menjadi 2 kelompok. Nah, yang tadi masuk ke kelompok yang kecil. Dari yang besar masuk ke kelompok yang kecil, akhirnya bisa menjadi kelompok yang mandiri. Itu bisa dilakukan kalau setiap siswa itu bisa dilihat kemampuan menjualnya yang bagus, si A, si B, si C atau si D, untuk mendirikan kelompok kecil lagi. Dari kelompok-kelompok kecil bisa menjadi akhirnya kelompok yang mandiri. Yang tadinya 5 kelompok, ya dipecah 3 kelompok, dipecah lagi bisa 2 kelompok, sampai akhirnya menjadi sendiri, mandiri. Nah dari mandiri ini nanti bisa, misalnya kan ini usahanya sudah bagus nih, peluangnya sudah bagus, bisa jadi karena belum punya modal nih. Sekarang ada UMKM ya Ibu ya, mendapat pinjaman dari bank pemerintah, nanti biasanya disurvei. Nah itu jadi yang tadinya tidak memiliki modal, yang penting mempunyai kemauan yang keras, punya jiwa wirausaha yang keras, kemudian tidak istilahnya tidak diam di tempat, dia harus selalu inovatif, kreatif, selalu berpikir untuk lebih maju dan lebih positif lagi. Insya Allah bisa menjadi seorang wirausaha yang sangat dibanggakan. Kaitannya dengan kewirausahaan di sekolah, ini ada pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui kultur sekolah atau budaya sekolah. Makanya di SMK Wahidin sekarang ada unit bidang kewirausahaan yang mengacu pada budaya sekolah, supaya anak-anak itu lulus dari SMK Wahidin jangan ada yang nganggur. Tetapi yaitu ya dari awal yang Ibu sampaikan, kalau yang tidak diterima di dunia industri atau di dunia kerja, dia bisa membuat suatu lapangan pekerjaan baru, bahkan bisa membuka lapangan pekerja baru, sehingga pengangguran semakin berkurang. Ya, jadi budaya sekolah atau kultur budaya sekolah di dalam pengintegrasian kewirausahaan ini, sini maksudnya bahwa nanti suasana kehidupan sekolah di mana peserta didik berinteraksi dengan sesama guru, dengan konselor. Konselor itu adalah orang yang memberikan konsultasi ya. Kemudian bisa juga dengan pengawas administrasi, kemudian dengan
anggota kelompok masyarakat sekolah. Anggota kelompok masyarakat sekolah berarti elemen yang ada di seluruh wilayah SMK Wahidin. Seperti yang tadi saya sampaikan, bisa sesama guru, konselor bisa DBK kan, konselor bagian administrasi misalnya, ATU dan semuanya yang merupakan perpaduan dari pengintegrasikan pendidikan kewirausahaan melalui kultur sekolah, budaya sekolah yang membiasakan setiap siswanya untuk bisa menciptakan suatu inovasi-inovasi baru yang nantinya akan menghasilkan suatu produk yang bernilai lebih, yang nantinya akan menghasilkan suatu pendapatan. Ya, mungkin itu yang perlu Ibu sampaikan di dalam pembekalan kewirausahaan di SMK Wahidin ini, agar seluruh siswa SMK Wahidin itu mempunyai gambaran kelak apabila lulus dari sekolah kita mau jadi apa, apakah pekerja, apakah pengusaha, sehingga apabila yang masuk ke alternatif menjadi pengusaha ini bisa sudah ditanamkan di dalam kaitannya dengan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, dan juga bisa ditampung dalam wadah yang dimiliki oleh unit kesiswaan, yaitu di bidang kelas wirausaha. Jadi untuk anak-anak yang ada di sini apabila mempunyai potensi atau bakatnya misalnya memproduksi sesuatu barang, itu nanti bisa dikembangkan potensi itu sehingga menciptakan suatu wirausaha yang handal. Ya, mungkin itu saja pemaparan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada yang mau atau perlu ditanyakan, mangga silakan Ibu tunggu pertanyaan kalian apabila kalian ingin bertanya. Terima kasih Ibu atas pemaparannya. Silakan bagi anak-anak sekalian yang ingin bertanya, Ibu persilakan. Bu. Ya. Ya. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fardila dari kelas 10 OTKP 2. Saya ingin menanyakan, apakah kita bisa menjadi seorang pengusaha? Terima kasih. Apakah kita bisa menjadi seorang pengusaha? Ibu jawab bisa. Karena setiap orang itu bisa jadi pengusaha, tidak pilih-pilih, tapi semua orang bisa jadi pengusaha. Artinya begini, siapapun bisa menjadi pengusaha sukses. Itu tidak melihat dari latar belakangnya, tidak melihat dari etnisnya, rasnya, atau tidak bisa melihat dari status sosialnya. Itu tidak bisa melihat dari situ. Tetapi orang yang mau bekerja keras, orang yang ingin maju, orang yang selalu ingin menerima masukan dari orang lain, itu bisa menjadi seorang pengusaha. Meskipun nih pendidikannya misalnya tidak sesuai dengan bidangnya, tidak masalah. Karena seorang pengusaha bukan berarti harus pendidikannya A, pendidikannya B, pendidikannya C, tidak. Tapi siapapun bisa. Orang yang tidak mempunyai pendidikan tinggi pun bisa. Jadi Neng jangan punya anggapan, oh kalau jadi pengusaha tuh harus yang pendidikannya tinggi, tidak juga. Yang penting mau bekerja keras, yang penting mau melakukan inovasi-inovasi baru yang bisa menghasilkan suatu produk atau jasa yang mempunyai nilai guna dan kelak pasti akan mendapatkan suatu penghasilan.
Jadi bisa, siapapun bisa, mau perempuan mau laki, pendidikannya tinggi atau rendah. Kalau sudah punya peluang, ambil aja kan peluang itu. Meskipun tidak sesuai dengan pendidikan saya, jangan. Kalau sudah ada peluang, lakukan. Ya, karena kalau misalnya kuliah ataupun pendidikan bisa nanti kuliah lagi atau mungkin sekolah lagi dan sebagainya. Tetapi kalau di depan mata sudah ada peluang, lakukan apa yang sudah ada di depan mata. Jangan menunggu, loh kok tidak sesuai dengan pendidikan saya. Jangan seperti itu. Pendidikan itu bisa akan dikejar sambil berbisnis juga bisa nih, yang nantinya akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, bisa dipahami. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Sunanda, saya asal dari kelas 11 Filipin 6. Menurut Ibu, kenapa sih jika di perusahaan itu maksimal orang kerja itu tingginya harus segitu? Segitu tuh berapa segitu? Sekitaran 165 cm. Nah, misalkan menurut saya itu tinggi itu tidak menentukan hasilnya, Bu. Mohon dijelaskan. Tinggi itu tidak menentukan hasilnya. Iya, kerjanya. Itu tadi. Menurut Iya. Oh iya, tadi ya kata Deden. Mengapa perusahaan menerima karyawannya itu harus tinggi 165 gitu ya? Iya. Oke. Ibu jelaskan. Terima kasih pertanyaan Deden. Itu biasanya banyak pertanyaan dari siswa-siswa lain juga seperti itu. Kenapa sih harus mesti tinggi? Kasihan dong yang nggak tinggi kan gitu. Nah, ya. Oke. Seperti kita ketahui, kalau di dunia bisnis, terutama perusahaan yang bergerak di bidang perusahaan dagang, itu pasti mempunyai syarat seperti yang Deden tanyakan. Ya, contoh misalnya Matahari, contoh kecil, itu kan perusahaan dagang juga Matahari. Ya, contoh misalnya Matahari. Matahari itu mempunyai syarat. Kalau laki-laki harus 165 misalnya, perempuannya minimal 155. Kenapa sih mesti harus tinggi gitu ya? Nah, seperti kita ketahui, kalau perusahaan dagang itu di dalam kegiatannya itu ada yang namanya mendisplay barang, menata produk. Menata produk kan biasanya sampai tinggi tuh. Ya. Nah, bagi siswa yang ukuran tubuhnya itu tidak tinggi, otomatis kan nggak nyampe tuh kalau mau menata misalnya di gondola paling atas atau di rak paling atas, bukan gondola ya, rak paling atas. Nah, itu kan tidak mungkin dilakukan oleh siswa yang ukuran tingginya di bawah syarat yang tadi disampaikan. Maka dari itu biasanya khususnya di perusahaan dagang dan yang seperti itu tuh khususnya di perusahaan dagang memang ada syarat harus tingginya minimal seperti itu. Karena ini berkaitannya dengan menata produk. Gitu loh. Kalau di luar perusahaan dagang itu tidak ada ketentuan, maksudnya bukan tidak ada ya, tidak menutup kemungkinan yang tidak tingginya seperti yang Deden tadi sampaikan itu juga bisa diterima di dunia kerja itu, gitu loh. Karena tidak menutup harus menata produk sampai tinggi, gitu loh. Itu bisa. Makanya tadi Ibu juga dalam pemaparannya Ibu menyampaikan bahwa yang namanya siswa yang tidak masuk ke dunia kerja, maka dibuatlah kelas wirausaha gitu loh. Malah yang kelas wirausaha kelak apabila sudah jadi menjadi seorang wirausaha bisa ya itu tadi menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru sehingga pengangguran sedikit berkurang. Jadi pertanyaan Deden bagus, kenapa? Karena banyak pertanyaan seperti itu. Kenapa sih harus tinggi? Ya itu dia, karena pekerjaannya memang menuntut seperti itu. Menata produk harus tinggi. Kemudian biasanya dituntut dengan performan atau penampilan juga. Karena apa? Karena berhubungannya dengan customer. Customer itu kan manusia istilahnya. Beda dengan orang yang bekerja di belakang layar. Dia tidak perlu
yang penampilannya begitu rapi juga nggak masalah kalau dia memang bekerja di belakang layar. Tapi kalau bekerjanya memang di depan, front office di depan atau melayani customer, mau tidak mau ya syarat yang tadi tinggi, kemudian penampilan menarik, attitude-nya yang baik, itu yang disyaratkan oleh setiap perusahaan dagang. Tetapi di luar perusahaan dagang itu bisa, dan bisa, nggak mesti harus minimal status 65 ya tadi Deden bilang gitu. Ya, jadi Deden jangan khawatir apabila Deden misalnya Deden kebetulan tingginya nggak nyampe nih 165, Deden bisa bekerja di bidang lain yang artinya bukan di perusahaan dagang. Bisa di distributor atau bisa di bidang-bidang yang tidak langsung berhubungan dengan customer. Atau bisa juga nanti Deden membuka wirausaha sendiri, malah lebih enak. Kalau membuka wirausaha sendiri, semua manajemen sendiri, uang buat sendiri, waktu buat sendiri, jadi nggak ada yang ngatur gitu, iya nggak? Itu namanya pengusaha tuh seperti itu. Kalau pekerja kan kita bekerja sama suatu perusahaan yang ada aturan-aturan lainnya. Masuk jam segini, liburnya cuma ini, kerjanya dari jam segini sampai jam segini. Tapi kalau pengusaha ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kita bisa mengekspresikan sendiri, bebas waktunya. Mau ini buka mau istirahat atau nggak buka usahanya, itu bebas. Itu Den, ya pertanyaan Deden. Yang mungkin mudah-mudahan Deden sekarang tahu ya, atau teman-teman yang lainnya tahu, kok kenapa ya? Itu dia, karena memang pekerjaannya dituntut seperti itu. Khususnya biasanya di perusahaan dagang ya Deden. Ya Bu. Oke. Ada lagi? Ya. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, saya Siti Adin dari 11 sampai 84. Bagaimana agar seseorang bisa menjadi seorang wirausaha? Bagaimana? Agar seseorang bisa menjadi wirausaha. Bagaimana seseorang agar menjadi seorang wirausaha? Seseorang bisa menjadi seorang wirausaha jika ada kemauan yang keras. Itu poinnya. Jika ada kemauan yang keras untuk mencapai kesuksesan. Karena dengan kemauan yang keras, itu kesuksesan tidak akan kita capai. Jadi harus ada, selain kemauan keras, harus punya semangat yang tinggi, harus punya istilahnya, jiwa menerima masukan dari orang lain. Karena masukan dari orang lain itu kadang ada baik ada buruknya. Yang baik kita ambil, yang buruk jangan. Karena setiap masukan tidak selamanya kan baik. Nah, ya intinya sih harus bekerja keras, harus semangat, pantang menyerah. Kalaupun ada sesuatu di dalam perjalanan usahanya, misalnya biasanya kan namanya usaha itu ada lagi naik, ada lagi turun. Nah, kalau lagi turun jangan kemudian kalian mengeluh, tetapi malahan harus lebih lebih punya kreativitas lagi, sehingga produk kita jangan ditinggal oleh konsumen gitu loh. Kita harus mempunyai ide-ide baru, kemudian kita harus mempunyai hal-hal yang produk kita itu belum ada dimiliki oleh perusahaan lain, sehingga kita akan tetap eksis di dalam bidang usahanya. Jadi seseorang wirausaha itu yang perlu digarisbawahi adalah harus mau bekerja keras dan semangat. Itu inti pokok dasarnya seseorang menjadi seorang pengusaha atau wirausaha. Ya, tanpa adanya itu nggak bisa. Dan kalau misalnya seorang wirausaha itu kebetulan lagi terpuruk, jangan kemudian kita langsung down juga. Tetapi kita itu tadi, kita harus bangkit. Bagaimana caranya supaya kita jangan terpuruk? Bagaimana caranya supaya kita lebih baik dari pesaing-pesaing yang lain? Yaitu
harus bekerja keras, kemauannya keras, semangatnya tinggi. Itu yang perlu kalian miliki nih bagi siswa-siswa SMK. Ibu malah berharapnya kalian jadi pengusaha, jangan jadi pekerja. Kalau jadi pengusaha sukses, enak, uangnya datang sendiri. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya. Ada yang bertanya lagi? Ya? Silakan. Kenalkan, nama saya Sugianti, saya dari kelas 10 FL2. Tentang kewirausahaan ini, Rizdianti ingin bertanya tentang syarat apa sih atau syarat tertentu apa sih yang harus kita lakukan supaya kita tuh bisa menjadi seorang pengusaha. Terima kasih. Oke, berarti syarat wirausaha ya? Enaknya syarat wirausaha. Oke, pertanyaan Rizdianti bagus supaya kalian punya ini ya, ada pencerahan. Kalau saya jadi wirausaha itu harus apa nih syarat-syaratnya? Oke, syarat wirausaha ini yang pertama adalah berani mengambil risiko. Risiko manajemen kalau dalam manajemennya, atau manajemen risiko ada yang menyebutnya seperti itu. Satu adalah berani mengambil risiko. Maksudnya begini, setiap usaha itu harus berani mengambil risiko. Dikarenakan biasanya risiko itu ada yang risiko negatif, ada yang risiko positif, ya kan? Iya. Nah, apabila ada risiko negatif, biasanya ngambil risiko negatif yang paling kecil, supaya tidak terlalu banyak kerugian yang ditimbulkan. Ya. Kemudian yang kedua di sini adalah menerima semua masukan atau syarat-syarat kritik yang bersifat membangun. Setiap pengusaha harus menerima masukan loh, jangan merasa dirinya paling benar, merasa dirinya sudah jadi pengusaha sukses, nggak perlu saya dapat masukan dari orang lain. Jangan, tetapi malahan syarat dari seseorang yang menjadi seorang wirausaha itu harus mau menerima masukan dari orang lain. Karena masukan itu bisa yang positif, bisa yang negatif. Tinggal kita ambil saja yang positifnya. Ya, karena kalau nggak ada masukan kita nanti nggak akan berkembang juga sih. Iya nggak? Kita nanti stagnan hanya di situ aja. Nggak ada masukan sih dari yang lain. Masukan dari yang lain itu bisa dari saudara, dari teman, dari sahabat dan lain sebagainya. Yang bisa dijadikan acuan untuk tetap menjadi seorang wirausaha yang handal. Ya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu adalah kreatif dan penuh inovasi. Kreatif di sini berarti seseorang yang memiliki kreativitas yang tinggi harus mempunyai ide-ide yang selalu ada di dalam pemikirannya. Ide-ide itu harus ada dan ide-ide itu tidak dimiliki oleh orang lain. Berarti tidak sama dengan ide yang lain. Biasanya kalau yang punya ide yang beda dengan yang lain, bahkan ide itu lebih baik, nanti biasanya ide yang tersebut yang akan bisa dipakai dalam bisnis atau wirausaha atau kegiatan dalam wirausaha tersebut. Jadi harus punya pemikiran yang kreatif, menghasilkan sesuatu yang kreatif dan inovatif yang tidak dimiliki oleh pesaing yang lainnya. Meskipun produknya misalnya sama, tapi pasti adalah nilai lebihnya. Kita beda nih di produknya dengan yang lain, ada nilai lebihnya. Ini akan lebih baik lagi. Ya, karena kalau tidak kreatif, tidak inovatif, stagnan diam di tempat, nanti akan ditinggal oleh customer yang lainnya. Dia akan lebih memilih pesaing-pesaing yang lebih inovatif lagi. Sehingga yang tidak memiliki kreativitas dan inovasi yang selalu berbeda itu akan ditinggalkan oleh konsumen. Ya. Kemudian yang keempat adalah berprinsip dan disiplin. Berprinsip di sini maksudnya mempunyai pendirian gitu, mempunyai pendirian bahwa di dalam berwirausaha kita harus
mempunyai produk-produk pesaing yang tidak dimiliki oleh yang lain, yang berbeda dari yang lain, yang mempunyai kelebihan dari yang lain. Ya, kemudian maksud daripada disiplin di sini harus istilahnya sesuai dengan apa yang diinginkan, yang tepat waktu gitu. Jangan sampai kita punya rencana ini harus selesai nih selama seminggu, karena tidak ada kedisiplinan dari diri kita sendiri, ternyata penyelesaian dari masalah atau kegiatan berwirausaha tersebut misalnya melebihi dari waktu yang sudah ditentukan, gitu loh. Nah, nanti biasanya kalau hal-hal yang tidak disiplin itu tidak baik dalam berwirausaha, dalam kegiatan wirausaha, karena tidak sesuai dengan target atau sasarannya. Kemudian yang kelima, mudah bergaul dan tidak gengsi. Seorang wirausaha tidak boleh tidak bergaul, tapi harus mudah bergaul, karena dari pergaulan itu dia akan mendapatkan informasi-informasi yang update mungkin, ya, untuk kelangsungan usahanya. Makanya setiap pengusaha itu orangnya pasti mudah bergaul dengan siapapun, baik kalangan menengah, atas ataupun bawah, karena untuk menjadikan masukan buat dirinya sendiri untuk lebih menciptakan sesuatu hal yang baru dalam usahanya. Kalau tidak seperti itu nanti susah. Dan jangan gengsi. Maksudnya gini, gengsi di sini maksudnya begini. Mentang-mentang sudah jadi pengusaha nih, dia nggak mau bergaul dengan orang-orang yang tidak satu level. Nah, itu salah. Malahan kalau orang yang gengsian, dia hanya ingin memikirkan sesuatu yang kelihatannya mewah, kelihatannya di mata orang itu baik, belum tentu dari kegiatan usaha yang ia lakukan itu, karena dia tidak mau menerima kritik dan saran dari orang lain, malah dia akhirnya tertinggal dari pesaing-pesaing yang lainnya, karena dia merasa gengsi, tidak mau mendapat masukan dari pihak yang lain. Padahal masukan itu sangat bermanfaat sekali untuk bisa lebih berinovasi untuk mengembangkan usaha. Jadi nggak boleh gengsi, ya, artinya mudah bergaul dan tidak boleh gengsian. Tahu ya gengsi ya? Kemudian tidak cepat puas dan selalu bersyukur. Itu tuh syarat wirausaha, tidak cepat puas. Kalau orang yang cepat puas udah berhenti di tempat nantinya. Tetapi kalau orang yang tidak cepat puas, dia akan selalu berpikir lagi, berinovasi lagi terus. Ini udah bagus nih, harus lebih baik lagi. Ini udah lebih baik, harus lebih dan lebih lagi. Sehingga kelangsungan dari wirausaha tersebut akan terus akan bagus dalam usahanya. Ya, jadi perlu ditekankan bahwa sifat wirausaha, syarat daripada wirausaha ini adalah tidak cepat puas dengan apa yang sudah didapatkannya, dan jangan lupa selalu bersyukur kepada yang menciptakan kita. Tanpa ada pertolongan yang menciptakan kita, kita tidak ada artinya, ya Bu ya. Jadi tetap yang namanya bersyukur itu selalu diucapkan. Kemudian pandai memanfaatkan peluang. Apa itu peluang? Peluang itu kesempatan. Jadi tadi awal tadi ada pertanyaan dari siapa tuh? Yang laki-laki siapa? Iya, dari Deden. Ya, kalau misalnya tidak tingginya seperti itu, nah itu bisa membaca peluang dengan cara kita tidak bisa masuk ke dunia industri. Kita mendirikan suatu usaha aja sendiri dengan membaca peluang. Apa nih? Oh iya ya, lagi boomingnya bikin apa nih misalnya? Bikin apa ya misalnya sekarang, atau makanan lah, seblak ya misalnya, seblak yang memang unik, enak, dan makanan-makanan itu biasanya ya yang namanya seblak, bakso itu kan tidak jauh dari konsumen yang ABG. Pasti dicari. Iya, pasti dicari. Nah, itu kan bisa nih dari daerah kamu misalnya tidak ada orang yang jual seblak misalnya ya. Oh iya, daerah saya nggak ada nih yang jual seblak. Sedangkan orang-orang di sini suka beli seblak sampai keluar gitu loh. Dia sampai keluar.
Nah bisa tuh ide seperti itu muncul. Keluar. Kenapa? Iya kan peluang dari kenapa nggak saya jualan aja ya? Nah, kemudian cari informasi bisa di internet, bisa di informasi online lainnya lah. Gimana ya? Seblak yang enak tuh apa kan banyak sekarang, tinggal buka aja di Google, ya kan? Oh ternyata ini buka di daerah kamu. Saya yakin itu akan laku. Orang yang biasanya membelinya keluar, gak usah keluar, dekat ada di daerahnya. Kenapa mesti jauh-jauh? Apalagi ya rasanya misalnya lebih enak. Nah, jadi harus menciptakan cita rasa kalau untuk makanan. Kalau untuk makanan harus menciptakan cita rasa sehingga tidak ditinggalkan oleh konsumen yang lainnya. Karena rasa itu tidak bisa dibohongi. Beda dengan yang non food. Kalau non food biasanya dilihat dari kualitas. Kalau misalnya produksinya non food gitu loh, ya bisa dilihat dari kualitas, bisa dilihat dari harga. Itu biasanya itu ya kalau yang non food. Tapi kalau yang food, usaha di bidang food, makanan, rasa yang nggak bisa dibohongi oleh konsumen. Harga mahal pun kalau sudah kena oleh konsumen tersebut, itu akan balik lagi. Apalagi promosinya dengan dari mulut ke mulut itu cepet dibandingkan promosi pakai brosur tuh. Enak tahu seblak di sini, di jalan ini. Coba kan orang tuh nyoba, terus nanti ada yang cerita lagi, enak tahu nyoba dan seterusnya. Akhirnya menjadi seorang pengusaha seblak yang berhasil. Itu dilihat cuma dari seblak. Jadi kalau mau usaha jangan kita pemikirannya harus yang mahal-mahal atau yang biayanya yang besar, enggak juga. Ada pula yang tidak menggunakan biaya, yaitu dengan cara konsinyasi dengan perusahaan dagang. Itu ya bisa dipahami. Ada lagi nggak? Barangkali? Oh masih ada satu lagi Bu. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nadia Septiana dari 11 ATKP 4. Saya mau bertanya bagaimana cara mengembangkan mental seorang calon pengusaha agar bisa percaya diri dalam membuka peluang usahanya. Terima kasih. Bagaimana Cara mengembangkan mental? Oke. Bagaimana cara mengembangkan mental? Ada menurut Ibu nih ya, menurut Ibu ada empat cara yang bisa mengembangkan mental supaya kita bisa terus eksis di bidang wirausaha mungkin gitu ya. Yang pertama adalah memahami arti percaya diri dulu, karena mental itu dari diri kita sendiri. Ya. Arti percaya diri. Saya ini memiliki kepercayaan diri yang tinggi, itu tidak akan mental itu nanti akan kuat apapun ada masukan-masukan atau ada informasi-informasi yang membuat kita down, itu tidak akan kena imbasnya kalau mental kita kuat. Karena yang utama adalah mental, betul sekali. Mental kita harus kuat, harus percaya diri sehingga bisa meyakinkan bahwa saya punya potensi nih. Ya, jangan dipandang sebelah mata, saya punya potensi. Meskipun saya hanya pendidikannya SMK, tapi saya punya potensi. Yang potensi itu bisa dikembangkan, bisa menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai lebih dan bisa menghasilkan sesuatu untuk kelangsungan hidupnya dan bisa bersaing dengan orang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi. Karena yang namanya percaya diri itu memang dari diri kita sendiri. Kita jangan istilahnya ada omongan luar yang membuat kita down, kemudian kita jadi akhirnya pengen maju nggak jadi karena percaya dirinya kurang, karena ada yang ngomong begini lah begitu lah. Itu jangan sampai ada. Artinya sejatinya seorang percaya diri tersebut mempunyai jiwa yang harus terus maju gitu loh, terus maju, pantang menyerah. Karena dari terus maju dan pantang menyerah itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang orang yang tadinya tidak disangka-sangka ternyata akhirnya dia menjadi seseorang yang berguna. Aku percaya diri itu nanti akan dengan sendirinya muncul. Ya, untuk mengembangkan mental kita sendiri. Karena kalau bukan kita sendiri nggak bisa. Betul. Kalau bukan kita sendiri nggak bisa. Kemudian berhenti membandingkan diri sendiri. Maksudnya berhenti membandingkan diri sendiri, jangan punya perasaan begini.
wah saya kan orangnya seperti ini, itu kayaknya lebih gimana sama saya. Nah orang yang seperti itu akan down dengan sendirinya. Dia jangan sampai membandingkan dengan orang lain. Kalau membandingkan dengan orang, pasti setiap manusia mempunyai kelebihan dan kelemahan. Jadi tidak boleh membanding-bandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Itu akan malah memberikan bukannya motivasi yang lebih baik, malah nanti akan memberikan ya sesuatu yang membuat jadi kita ya. Kemudian yang ketiga adalah tetaplah untuk berusaha. Tetaplah untuk berusaha, jangan sampai ada masukan-masukan yang membuat kita down, informasi-informasi yang membuat kita down, bukannya meningkatkan imun percaya dirinya naik, malah membuat jadi down. Tapi kita harus masukan-masukan itu biarkan, tetapi kita harus tetap berusaha untuk bisa bahwa saya juga bisa seperti orang lain dengan kemampuan potensi saya seperti ini. Karena setiap manusia itu mempunyai potensi yang berbeda-beda. Tinggal kitanya yang bisa mengembangkan potensi apa nih yang dimiliki oleh kita, supaya kita juga lebih bermanfaat bagi orang lain. Jadi teruslah untuk berusaha, berhenti membandingkan dengan orang lain. Ya. Dan yang terakhir mungkin harus bergaul dengan orang yang berpikiran positif. Ya, harus bergaul dengan orang yang berpikiran positif. Artinya, biasanya gini, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang positif, negatif positifnya tuh masuk. Dan biasanya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang positif, hal-hal yang baik itu akan selalu ada di sekitar kita. Bahkan mungkin memberikan suatu masukan, motivasi, hal-hal yang membuat kita menjadi lebih percaya diri untuk tetap eksis dalam bidang, untuk bisa berdiri di atas kakinya sendiri dengan melakukan suatu kegiatan kewirausahaan. Iya, jadi syarat-syarat yang tadi Ibu sampaikan semoga ada pada setiap siswa-siswi SMK Wahidin, sehingga kalau dari mental masing-masingnya itu sudah bagus, sudah baik, insya Allah apapun kegiatannya itu akan menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai, apalagi yang mempunyai nilai jual. Karena dengan nilai jual berarti akan menghasilkan sesuatu profit atau keuntungan. Dari keuntungan itu bisa dari keuntungan itu adalah untuk kelangsungan hidupnya. Jadi kesimpulannya di dalam pemaparan kelas kewirausahaan ini, bahwa setiap siswa dan siswi itu mempunyai potensi, mempunyai peluang di dalam berwirausaha. Jangan berkecil hati kalau merasa dirinya tidak memenuhi persyaratan yang tadi disampaikan oleh pertanyaan Deden. Ya, semua itu punya kelebihan, punya kekurangan. Tinggal kitanya aja yang tinggal kitanya aja kira-kira kita mau dibawa kemana nih arahnya. Karena pada dasarnya sekolah menengah kejuruan itu siswa yang masuk situ adalah ingin mencari pekerjaan, dan alternatif hanya ada dua, menjadi pekerja atau menjadi pengusaha. Tinggal pilih saja kalian ingin jadi apa. Ya, mungkin itu saja yang perlu Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Cucu atas pemaparannya. Baiklah, akan saya simpulkan dari pertemuan kita pada saat ini. Wirausaha itu adalah orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan meningkatkan kehidupannya. Kemudian manfaat kewirausahaan diperkenalkan atau dipelajari di persekolahan itu adalah untuk membentuk manusia secara utuh sebagai insan yang memiliki karakter, pemahaman, dan keterampilan sebagai wirausaha. Demikian pemaparan pembekalan kewirausahaan.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Terima kasih untuk yang sudah hadir di ruangan ini, kemudian bagi siswa-siswi yang sedang menyaksikan secara online. Semoga pertemuan kita ini menghasilkan berkah ya Bun ya. Jangan lewatkan pertemuan kita yang akan datang. Semangat terus,